Hai Korean, it's me DJ, welcome back to my channel. Jadi kita langsung masuk aja ke inti dari video kita ini, yaitu membahas tentang pori-pori yang besar, tekstur kulit yang geradakan, kusam, dan gak cerah. Sama seperti concern kulit aku saat ini, yang dimana tipe kulit aku itu adalah oily to combination. Pertama-tama aku akan langsung aja bahas tentang fakta dan juga info-info seputar pori-pori yang sering banyak banget orang-orang itu salah nangkep informasinya, dan juga banyak banget yang belum tahu tentang fakta-fakta ini. Jadi yang pertama adalah pori-pori itu tidak dapat mengecil dan membesar karena pori-pori itu bukanlah otot. Jadi pori-pori itu bukan kayak pintu yang bisa membuka sendiri atau mengecil sendiri. Pori-pori itu hanya bisa mengendur dan juga melebar. Itu sesuai dengan kondisi kulit kita saat ini. Jadi kalau misalnya ada yang bilang kompres ini, kompres itu, karena itu bisa mengecilin pori-pori, itu bisa melebarkan pori-pori, itu enggak sepenuhnya tepat. Meskipun air dingin itu dapat membuat pembuluh kita itu menyempit dan membuat kulit itu tampak lebih halus dan pori-porinya itu tampak lebih tersamarkan, tapi hal tersebut itu tidak sepenuhnya membuat pori-pori kita itu mengecil secara permanen. Dan skincare di luar sana itu yang terkhususkan untuk pori-pori itu biasanya hanya bisa untuk membersihkan pori-pori aja dan hanya bisa untuk menyamarkan. Fakta yang kedua adalah orang yang memiliki kulit berminyak cenderung punya pori-pori yang besar, karena pori-pori itu memang adalah lubang-lubang kecil yang ada di permukaan kulit kita, yang dimana di bawah pori-pori itu ada yang namanya kelenjar minyak dan juga folikel rambut. Jadi kalau misalnya kulit kalian itu berminyak, itu otomatis kelenjar minyak kalian itu pasti lebih besar kan ya. Nah maka dari itu pori-pori kalian itu juga terlihat lebih besar daripada orang lain. So after fakta dari pori-pori tadi, kita langsung masuk aja ke pembahasan mengenai faktor penyebab atau kesalahan-kesalahan yang sering kalian lakukan sehingga menyebabkan tampilan pori-pori kalian itu tampak lebih membesar. Dan ini juga ada sangkut pautnya penyebab-penyebabnya ini dengan wajah kalian itu yang tampak kusam dan tidak glowing. Faktor penyebab yang pertama adalah kotoran yang menumpuk, aka jarang eksfoliasi, sehingga minyak dan kotoran serta sel kulit mati itu menumpuk yang membuat pori-pori itu tampak membesar. Dan pori-pori yang tersumbat itu juga bisa berujung dengan jerawat loh. Jadi kalian harus hati-hati sama kotoran-kotoran dan juga dead skin cells yang jarang banget kalian bersihin. Faktor penyebab kedua adalah kalian itu tidak memakai pelembab dan sunscreen, yang dimana sinar matahari itu atau sinar UV itu benar-benar sangat berbahaya untuk kulit kita, karena itu bisa membuat produksi kolagen dan juga elastin di kulit kita itu berkurang, sehingga kulit kita itu nggak kencang lagi dan terlihat itu lebih mengendur, sehingga pori-pori kita pun juga akan terlihat mengendur juga gitu. Karena kalau misalnya kulit kita itu kolagennya itu terpenuhi dan tercukupi, itu bakalan membuat struktur kulit kita itu menjadi kayak rapet-rapet padat gitu, sehingga kulit kita tuh bakalan kayak kelihatan pelan gitu loh, kayak kulit orang Korea. Dan juga kalau misalnya kalian nggak pakai sunscreen, ini udah sering aku bahas banget di video tentang skin barrier. Nggak pakai sunscreen itu bisa berbahaya untuk skin barrier kita, karena skin barrier kita ini bisa rusak akibat sinar UV kalau misalnya nggak pakai sunscreen ya. Dan kalau misalnya skin barrier kita itu terganggu ataupun rusak, itu bisa menyebabkan kulit kita tuh jadi kusam, dehidrasi, nggak glowing, bakalan berujung juga dengan yang namanya jerawat, beruntul, dan banyak lagi masalah-masalah kulit kita kalau misalnya skin barrier kita itu terganggu. Dan juga kesalahan yang selain memakai sunscreen adalah kesalahan kalian itu jarang memakai pelembab atau bahkan sama sekali nggak pakai pelembab, karena kalian mikir kalau misalnya kulit berminyak tuh kalau pakai pelembab takutnya tambah berminyak, dan itu salah besar. Karena kulit kita itu kalau misalnya nggak dipakein pelembab, kalau misalnya kelembaban dan dehidrasi di kulit kita itu tidak terpenuhi, kulit kita itu bakalan ngirim sinyal ke otak kita itu yang salah. Mereka itu mikirnya, aduh kulit kita ini kekurangan hidrasi dan kelembaban nih, sehingga mereka itu bakalan memproduksi minyak itu secara berlebih, karena mereka mikirnya kulit kita itu butuh kelembaban yang ekstra dan juga hidrasi yang lebih gitu loh. So maka dari itu di sini aku bakalan nge-review ke kalian skincare yang memang udah aku pakai dalam jangka waktu yang cukup lama, yaitu sekitar kayak 2 bulanan. Tapi untuk skincare ini juga nggak setiap hari sih aku pakainya, aku paling kayak pakainya diseling-selingin sama skincare yang lagi aku trial untuk aku review juga. Skincare pertama yang menurut aku berguna banget untuk menyamarkan pori-pori adalah si Pore Away Spot Treatment ini. Dia ini manfaatnya lumayan kerasa instan banget sih di kulit aku, kayak pakai beberapa hari aja gitu udah langsung kelihatan banget. Dia ini bisa lebih kayak menyamarkan tampilan dari pori-pori aku, walaupun sometimes tekstur kulit aku juga masih kayak ada yang geradakan. Dilihat dari analisa Skin Karisma dan Isi Decodernya, dia ini memang oke banget, nggak ada paraben, silikon, fragrance, dan essential oil, serta fungal acne safe, tapi masih ada alkohol di ingredientsnya. So far sih aman-aman aja ya untuk aku alkoholnya, karena ini hanya spot treatment, nggak dipakai ke seluruh wajah, jadi so far sih aman di aku. Untuk klaimnya dia ini dapat memperbaiki jaringan kulit yang rusak, mengecilkan
menghilangkan pori-pori atau scar di kulit, menghaluskan kulit, serta merangsang pembentukan kolagen. Untuk klaim-klaimnya ini kita dapat buktikan dengan melihat highlight ingredients-nya. Jadi dengan melihat highlight ingredients-nya kita dapat membuktikan apakah dia ini bener nggak sih klaimnya, apakah hanya over claim doang. Dan kita langsung lihat aja ke highlight ingredients yang pertama. Jadi di highlight ingredients yang pertama ini, kalau misalnya kalian lihat, dia ini banyak banget ingredients untuk menghidrasi dan melembabkan, seperti butylene glycol, aloe vera, dan glycerin. Yang dimana ketiga ini adalah moisturizer yang humectant. Jadi dia ini melembabkan sekaligus bisa menghidrasi, tapi tanpa sensasi terasa berat gitu loh. Jadi bisa lebih ringan dan juga bisa lebih menghidrasi. Serta aloe vera dan glycerin ini, kalau misalnya kalian pecinta skincare, kalian pasti tahu ini terkenal banget di kalangan untuk skin barrier, apalagi glycerin. Dan juga aloe vera dan glycerin ini bisa banget untuk merangsang produksi kolagen, menghaluskan tekstur kulit. Dia juga bisa menenangkan jerawat-jerawat yang lagi kemerahan, dan juga bisa bikin tekstur kulit itu lebih tersamarkan. Dan yang kedua, dia ini juga ada Centella asiatica, yang dimana Centella asiatica ini terkenal banget akan kehebatannya untuk skin repair. Dia ini juga anti-inflammatory agent, sehingga kalau ada jerawat dan bibit-bibit jerawat yang mau gede gitu bisa dikempesin dengan cepat oleh Centella ini. So dilihat dari highlight ingredients-nya tadi, kita bisa melihat, kita bisa membuktikan juga kalau misalnya klaim-klaimnya tadi itu ternyata tidak overclaim, memang seperti itulah adanya dilihat dari highlight ingredients-nya. Di aku sendiri seperti aku bilang tadi, memang untuk hasil untuk pori-pori itu kelihatan cepet banget di aku, tapi itu bisa beda-beda ya untuk kulit-kulit tertentu. Kalau karena skincare itu kan cocok-cocokan. Tapi kalau misalnya untuk kayak bopeng, untuk scar gitu, aku belum bisa buktikan untuk aku sendiri, karena memang di kulit aku itu nggak ada bopeng ataupun luka-luka yang besar. Jadi untuk bopeng aku sendiri belum bisa membuktikan itu benar atau enggak. Dia ini teksturnya gel dan bening, dan daya serapnya itu nggak lama dan nggak cepet, jadi sedang-sedang aja. Wanginya ini fresh, dan begitu di-apply ke kulit ada sensasi dingin dan menyegarkan gitu, jadi seger aja gitu kalau pakai ini. Dipakainya dia ini setelah serum dan sebelum moisturizer ya. Untuk serumnya ini bisa dipadukan sama serum kalian masing-masing. Kalau aku sendiri di kombonya itu sama whitening gold serumnya, dan untuk eye serumnya aku pakai yang eye treatment serum dari MS Glow yang ini. Nah untuk serumnya ini kenapa aku pakai yang whitening gold serum? Karena kalau misalnya kalian tadi lihat penjelasan aku pertama tadi, itu aku bilang kalau memang permasalahan kulit aku itu sering banget kulit itu kusam. Maka dari itu aku pilih serumnya itu yang bisa mencerahkan, bisa menyamarkan hiperpigmentasi, tapi juga milihnya itu yang nggak bikin kulit itu jadi makin tambah kering. Terus juga karena ada gold extractnya, jadi dia ini katanya pakai gold yang 24K atau 24 karat. Jadi kalau misalnya kalian pakai itu dia memang kayak ada bling-blingnya gitu, jadi bisa buat muka kalian tuh jadi kayak instant glowing gitu. Untuk serumnya juga pas dianalisa di Skin Charisma dan CD Coder, dia ini bagus ya, nggak ada alkohol, paraben, silikon, bahkan fungal acne safe, tapi masih ada sedikit fragrance di dalamnya. Untuk highlight ingredients dari serum ini pun gak main-main ya, dia ini banyak banget ingredients yang bisa untuk mencerahkan dan juga menyamarkan bekas jerawat. Dia ini memang banyak banget brightening ingredients di dalam serum sekecil ini. Ini ada ethyl ascorbic acid, niacinamide, alpha arbutin, dan ada tranexamic acid. Yang dimana kalau misalnya kalian pecinta skincare, kalian pasti tahu ingredients yang aku sebutkan tadi itu adalah ingredients yang memang bagus banget untuk mencerahkan wajah, menghilangkan bekas jerawat ataupun flek-flek hiperpigmentasi. Apalagi niacinamide dan alpha arbutin, terus juga tranexamic acid, yang memang itu adalah salah satu top ingredients untuk mencerahkan atau top brightening ingredients yang memang sudah diakuin sama banyak orang. Selain itu juga ada ingredients untuk melembabkan, menghidrasi, dan menenangkan seperti glycerin, Centella asiatica, Hamamelis virginia atau witch hazel extract, aloe vera leaf extract yang udah aku jelaskan juga sebelumnya kegunaan-kegunaannya. Teksturnya dia ini cair dan agak kental gitu. Ada 24K gold atau 24 karat, yang dimana fungsinya untuk membantu memperlambat pembentukan melanin yang diakibatkan paparan sinar matahari, bisa buat kulit lebih glowing. So itu dia skincare yang aku pakai untuk mencerahkan wajah, menyamarkan pori-pori aku. Oh ya, by the way juga banyak banget yang nanyain ke aku, kalian itu nggak mau hanya muka aja yang glowing, tapi kalian juga pengen pastinya mata kalian itu glowing juga. Kemarin juga banyak yang nanya ke aku, jadi aku sisipin aja di video ini. Jadi kalau misalnya untuk eye serumnya, aku pakai eye treatment serum yang ini. Kalau menurut aku ya, dia ini super duper nyaman dan ringan banget untuk mata yang punya banyak kerutan dan hitam gitu kantung matanya. Ini tuh menurut aku bisa banget untuk mengempeskan dan mengurangi kerutan serta melembabkan area sekitar mata. Juga menurut aku yang paling aku suka, dia ini ada rollernya gini loh, bisa untuk dipijit-pijit di area mata kita supaya lebih relax. Dan karena ringan banget teksturnya, dia ini nggak yang tebal gitu kayak eye cream kebanyakan.
kan. Jadi kan namanya juga eye serum. Jadi dia ini nggak bikin munculnya milia di sekitar area mataku, karena pas aku pakai eye cream kayaknya aku kurang cocok. Kayaknya aku lebih cocok pakai eye serum, karena kemarin pas pakai eye cream itu muncul gitu loh kayak milia kecil-kecil gitu, bintik-bintik di sekitar area mata. Teksturnya ini bener-bener light dan ada sensasi cooling effect-nya. Jadi bener-bener seger pas dipakai, sensasi dingin dan melembabkan juga datang dari highlight Indonesia yang terkenal bagus untuk melembabkan tapi tetap ringan dipakai di kulit. Seger deh pokoknya pakai ini, dan under eye aku juga makin jauh kelihatan lebih lembab dan gak sembab lagi. Oke, jadi segitu aja ya untuk video kali ini. Semoga videonya bermanfaat dan membantu kalian untuk mengatasi dan juga menyamarkan pori-pori, tekstur kulit yang kusam. Jangan lupa juga semuanya untuk bergabung bersama keluarga besar Unicorn ini dengan klik tombol subscribe. Bye bye.